Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce my name Apipa from Rufaida Yupa SMA IT Ilmu Karawang. Here I will present the result of my socio-scientific issue entitled How the War Between Russia and Ukraine Was from a Scientific Point of View, with the theme of a simulation of the explosive power of a nuclear bomb forming a mushroom cloud. Socio-scientific issue dengan judul Bagaimana Perang Rusia dan Ukraina dari Sudut Pandang Sains, yang memiliki tema gambaran simulasi daya ledak bom nuklir membentuk awan jamur. Alat dan bahannya ada pulpen, selotip bening kecil, 16 butir Mentos, 3 botol Coca-Cola ukuran 390 ml, handphone, dan pengaris. Cara kerjanya itu, letakkan pengaris di belakang botol Coca-Cola untuk mengukur ketinggian awan jamur yang terbentuk, terus masukin permen Mentos ke dalam Coca-Cola, lalu amati awan jamur yang terbentuk atau yang keluar dari Coca-Cola tersebut. Sekarang kita ke penjelasan LKPD. Pada percobaan 1 butir Mentos, awan jamur yang terbentuk sedikit dan tidak melambung tinggi, serta tinggi volume Coca-Cola yang tersisa sebanyak 9 cm. Lalu pada percobaan selanjutnya dengan 5 butir Mentos, semburan awan jamur yang terbentuk lebih tinggi dari yang sebelumnya, dan sisa tinggi volume Coca-Cola sebanyak 7 cm. Percobaan terakhir dengan 10 butir Mentos, semburan awan jamur cukup lebih tinggi dan jauh lebih banyak dibandingkan percobaan yang lainnya, serta tinggi volume Coca-Cola yang tersisa hanya 6 cm. Setelah melakukan percobaan, kita bikin grafiknya gitu. Seperti yang grafik pertama itu ada grafik hubungan antara jumlah permen Mentos dengan tinggi awan jamur. Terlihat bahwa grafiknya itu naik ke atas, berarti semakin banyak permen Mentos yang dicelupkan, semakin tinggi pula awan jamur yang dihasilkan. Kemudian grafik nomor 2 yaitu grafik hubungan antara jumlah permen Mentos dengan tinggi sisa volume Coca-Cola. Terlihat pada grafiknya itu nurun ke bawah, berarti semakin banyak permen Mentos yang dimasukkan, semakin sedikit pula sisa volume Coca-Cola. Reaksi apa sih yang menyebabkan terbentuknya awan jamur dalam percobaan ini? Jadi, awan jamur yang terbentuk dalam percobaan pencampuran Coca-Cola dengan Mentos disebabkan oleh reaksi fisika. Mengapa reaksi fisika? Karena adanya faktor tekstur Mentos yang cukup kasar, bertemu dengan tekanan permukaan Coca-Cola yang rendah. Lalu kenapa bisa menghasilkan semburan? Seperti yang diketahui bahwa Coca-Cola mengandung kadar soda dengan jumlah yang tinggi, serta terdapat desis-desis atau gelembung di dalam minumannya yang merupakan akibat dari air berkarbonasi dari senyawa CO2. Sementara itu, permen Mentos mengandung gelatin, gam arabica, glukosa, dan perisa, yang dimana apabila Coca-Cola yang mengandung kadar senyawa CO2 dan aspartam disatukan dengan kandungan Mentos, maka akan menimbulkan reaksi dan menyulut adanya semburan. Eksperimen mana nih yang menghasilkan awan jamur yang paling tinggi? Berikan alasannya. Menurut saya, eksperimen yang menghasilkan awan jamur yang lebih tinggi yaitu dengan 10 butir Mentos, karena terlihat pada gambar bahwa percobaan dengan 10 butir Mentos menghasilkan semburan awan jamur yang lebih tinggi dari percobaan yang lainnya. Selain itu, apabila jumlah Mentos yang dimasukkan semakin banyak, maka akan semakin tinggi atau besar pula semburan awan jamur yang dihasilkan. Karena permen Mentos itu sendiri mengandung surfaktan yang berfungsi sebagai senyawa yang menurunkan tegangan air. Maka dari itu, akan memudahkannya pembentukan gelembung. Jadi, semakin banyak permen Mentos yang dimasukkan ke dalam Coca-Cola, maka semakin cepat pula gelembung yang dibentuk, lalu semakin tinggi semburan awan jamur yang dihasilkan. Poin terakhir ada internalisasi nilai Islam yang berkaitan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina yang bersumber dari Al-Quran. Di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9-10 yang memiliki arti, dan apabila ada dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Makna dari kedua ayat di atas adalah apabila ada yang sedang berselisih antara satu golongan dengan golongan yang lainnya, maka harus didamaikan atau diselesaikan dengan baik-baik, karena satu sama lain merupakan saudara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.